selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Halo teman-teman semua dimanapun dan kapanpun kalian menonton tayangan ini. Kembali lagi ke podcast SDGE. Dan hari ini sangat spesial ya, bukan cukup spesial lagi, sangat spesial karena di sini ada 4 orang dan empat-empatnya ini adalah pengelola ya. Semuanya adalah pengelola dari SDGE. Sosiologi FISIP UI, baik yang sedang berjalan maupun yang sudah lewat ya. Dan hari ini saya Edgar bersama dengan Mbak Adis, Hai. Mas Milga dan Mas Barik yang luar biasa. Kita hari ini akan sharing-sharing tentang pengalaman bagaimana dulu dan mungkin sekarang ya Mbak Adis ya, experience dalam pengelolaan SDG ini luar biasa sekali karena mengundang Mas Barik dan Mas Milga ini nggak gampang loh ya teman-teman ya. Iya juga sebenarnya. Butuh apa ya? Butuh effort khusus kayaknya. Oke, apa kabar Mas Barik, Mas Milga, Mbak Adis? Sehat Baik. semua ya? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Paling seneng kalau udah dengar kabar orang sehat gitu ya. Gimana nih sekarang lagi pada sibuk apa Mas Barik, Mas Milga, Mbak Adis? Kalau aku sih karena aku kan lulus kuliah 2022. Yap. Jadi dalam 2 tahun terakhir ini kerja sih. Oke, Kerja aku lagi sebagai sibuk kerja ya. market researcher aku. Oke, researcher lurus ya berarti ya dari Iya, SDG. udah. Oke, kalau Mas Barik Masih gimana? sejalan. Kalau saya selama setahun terakhir lagi sibuk jadi abang none Jakarta aja. Oke. Iya, Tuh kan makanya aku bilang undangnya susah loh guys. Oke, Mbak Adis gimana? Saya sibuk kuliah. Oke, Mbak Adis ini lagi lanjut ya guys ya. Iya. Dan luar biasa ya ternyata silaturahmi memperpanjang umur kita semua dan memang Mas Barik dan Mas Milga ini aku pengen banget tanya-tanya tentang bagaimana sih Mas dulu waktu mengelola SDG dulu batch 1 ya kalau nggak salah ya? Batch satu. Batch Kita satu ya. penasaran nih, kita nih dari batch 3. Kita dari 3. 45. 345 ya. 45 kami. Kemudian 1 sama 2 ya. Aku satu Satu aja. Satu aja. Satu aja. Oh, oke. Saya dua Berarti waktu itu, Mbak. missingnya di 2. yang Mbak Lora. Mbak Lora. masih stay Iya, dulu iya, itu. iya, iya, Oke, iya. kita nih teman-teman babat alas. Teman-teman babat alas. Kalau kata Mbak Adis tuh kita tinggal terima kunci ya Mbak Adis ya. Iya. Tadi itu enak banget kita udah Kita lanjutin. tinggal terima kunci nih, serah terima nih ya gitu ya. Yang babat alas yang bikin rumahnya jadi besar ini Mas Milga sama Mas Barik. Ini luar biasa banget Mas. Gimana dulu itu ceritanya? Mungkin pertama kali ditunjuk jadi asisten atau Iya, boleh cerita gimana lah ya. itu boleh dong di Kok sharing Mas. bisa Mas Milga ditunjuk gitu. Dan Mas Barik juga. Ya, Mas Barik juga. Kalau ini sebenarnya kita belum pernah dikasih tahu kenapa kita ditunjuk kan. Cuman Oke. waktu itu aku kalau kita menerkan-rekan nih waktu pertama kali waktu diminta membanat untuk jadi asisten, aku sama Barik sama satu orang lagi tuh Dani, kita tuh Google Meet langsung kayak ini. Oke. Kalian ditawarin hal yang sama nggak sama Barat untuk jadi oke. asisten gitu. Tapi intinya kalau yang aku lihat kesamaan adalah kita dekat sama Mbak Nadia gitu. Oh, Jadi oke. Barat kayak percaya sama kita dan kayaknya kita bisa untuk bantu gitu. Bisa dipercaya, bisa berkomitmen gitu. Modal sosial berarti ya. Betul-betul modal sosial Pierre Bourdieu lagi-lagi nih ya. Keluar lagi Pierre Bourdieu. Iya, jadi tadi sama kayak yang dijelasin Milga, cuman tambahannya mungkin seingat saya tuh dulu Mbak Nat itu ngajakinnya 2 orang doang. Ya, Itu iya. saya dan Milga. Nah tapi ketika diajakin sama Mbak Nat waktu itu Mbak Nat nge-personal chat ngasih tahu lah kalau ada rangkaian kegiatan ini, program ini, dan Mbak Nat menawarkan lah ya kita bisa mau nggak menjadi research assistant dengan kondisi seperti ini, nanti akan mendapatkan ini kayak gitu. Mungkin ibaratnya mungkin tawaran kerjanya lah Tawaran kayak kerjanya. gitu. Nah, tapi ketika proses tawaran kerja itu ada satu hal yang kita ngerasa kita berdua nih kayaknya nggak bisa nih satu hal ini kita handle, yaitu soal pembuatan poster, video, maksudnya hal-hal yang bersifat edit Editing gitu ya. creative things Creative gitu, things, oke. media dan lain-lain, dan akhirnya kita di situ memutuskan boleh nggak Mbak Nat kita ngajak satu orang lagi. Itu akhirnya Dani, dan kata Mbak Nat oh ya silakan Ilan. Ya udah akhirnya terbentuklah research assistant yang pertama saat Iya, itu. B3 itu. dengan sebutan B3 ya. B3 Bachelor 3. Bachelor 3 karena belum atau masih OTW waktu itu ya? Masih OTW. Masih Waktu itu OTW. kita semester 5 ya. Semester 5.
luar biasa. Mas Dani Iya. juga. Mas Dani Betul, juga seangkatan. Sangkatan satu kelas juga nih. Banyak Iya. banyak yang sekelas. Banyak yang sekelas, banyak yang pantes sekelas. klop ya Mbak ya. Kita sekelas tuh terakhir di desain penelitian kualitatif dan itu dosennya memang banat juga. Wow, Iya. oke. Soalnya Banyak ya. banat kan juga biasanya kalau yang aku lihat dia benar-benar ngelihat orangnya dulu, kayak ini orangnya bisa dipercaya atau enggak. Iya, gitu. betul. Soalnya juga. Oke. Mungkin kalau dari Mbak Adi sama Mas Edgar. Oke. Nah, yang cerita siapa gimana dulu nih? Mbak Adis dulu deh. Oh iya, sebelum ada Mas Edgar ada aku nih Oke, di batch ada 3 Iya, kayaknya ya. iya. Mbak Adis. Di batch 3 itu ada aku, Mbak Lora. Lora, rival kayak waktu itu ya. Nah, aku tuh sebenarnya RC 06 dari Prof Iwan waktu itu di S2. Politik ya Mbak. Iya, karena mengikutin tesisku. Nah, tapi saat itu aku deket sama Mbak Lora. Aku Oke. satu kampus saat S1. Oke. Dia kakak angkatanku, tapi pas aku S2 satu angkatan. I see. Nah, dia nih apa ya? Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba aja sering chat aja, terus dia nawarin, Dis mau bantu nggak? Bantu apa nih? Bantu nulis-nulis kah atau hanya administrasi dan lain-lain kan? Kata Mbak Lora, bantu administrasi dan lain-lain aja gitu kan. Terus namaku disodorin lah, namaku ke Banat ACC. Tapi dia kan bukan RC 02 nih. Terus aku bukan RC 02 nih, Banat sama Mbak Lora. Waktu itu aku lewat Mbak Lora ya. Iya. Nah, tapi kata Mbak Lora nggak apa-apa. Oke. Terus saat itu masih S2 kayaknya. Nah, Seangkatan juga ya sama Mbak Lora ya Mbak? iya, masih sudah lulus atau belum ya? Udah lulus waktu itu. Terus setelah itu udah di ACC aku ngirim semua administrasi dan lain-lain. Sampai-sampai aku sering konsultasi nih ke Mbak Lora. Mbak Lora ini harus ngapain, ini yang ngapain. Administrasi kan aku nggak paham ya. Biasanya Surat menyurat gitu ya Mbak? iya, ya? surat menyurat. Aku biasanya ngerjain paper biasa ya. Kalau kita nulis mahasiswa paper dan lain-lain. Ini administrasi nggak tahu. Makanya aku nanya Mbak Lora dan lain-lain. Nah, udah mulai Mbak Lora tuh kayak melepas satu persatu, mulai dia mulai sibuk dan lain-lain. Mbak Lora tuh sambil kerja waktu itu ya Mbak? Iya, sambil makanya. kerja. Nah, terus aku mulai Mbak Lora bilang, titip ya Dis kalau ada kayak gini gitu kan. Oh my god, aku bilang Mbak Lora jangan tinggalkan aku. Perasaannya gimana tuh Mbak waktu kayak ngerasa oh ini pelan-pelan Iya. Dilepasin gitu. pelan-pelan aku jadi perannya Mbak Lora jadi Substitusi. aku ganti Mbak Lora Pemain nih. pengganti. Iya. Main mengganti. Bener. Aduh, aku bilang pokoknya Mbak Lora jangan keluar dari grup. supaya masih bisa baca. Iya, masih bisa Respons lihat gitu. perkembangan dan lain. Sampai sekarang belum keluar Belum dia. keluar. Oh iya bener. Belum. Berarti dua batch itu Mbak Lora ada di grup walaupun Iya. Bahkan sampai sekarang ya kalau nggak salah masih ada ya. Iya, Luar masih biasa, sekarang. Mbak Lora. Pokoknya nggak Tangan boleh. Mbak Lora. Mbak Lora, makanya Mbak Lora aku pernah tuh karena fast responnya lambat ya Mbak Lora, aku pernah sepanjangnya. urgent soalnya urgent. Kasihan Mbak Lora. Mbak Lora tuh sampai bilang, jangan langsung. Mbak Lora tapi enak banget Mbak Lora bilang. Mbak Lora tuh responnya juga sangat baik ke aku kayak gitu kan. Mbak Lora bilang kalau mau nelpon chat dulu dan lain-lain. Ya aku juga meeting dan lain-lain kan. Tapi boleh chat dulu. Akhirnya aku chat jadi kayak anak bebek yang ditinggal emaknya gitu loh. Iya bener. Selalu nanya kan. Terus di batch 4 kayaknya Edgar gabung apa? Aku di batch 3 udah ada. Oh, udah setengahnya ya, setengahnya. ya. Udah setengah jadi jalan programnya, terus aku dimasukin sama Mbak Nat. Iya, waktu itu aku ke kampus gara-gara ada pameran atau ada kegiatan Nah, itu urus administrasi. Aku ngeliat Edgar Nah, itu. dia di pameran jualan roti. Iya, Di karena pameran. aku Iya, pameran fun di fact bawah. juga ya. Mungkin ini Bawah. sama kayak Mas Milga sama Mas Barik ya. Ada modal sosial juga dengan Mbak Nat. Jadi memang qadarullah waktu itu pas Mbak Nat juga lagi sakit. Oh iya. Sempat sakit ya beliau, dan waktu itu tuh
itu keluarlah nama-nama pembimbing. Aku kebetulan di S2 Sosiologi adik kelasnya Mbak Adis nih. Kalau Mbak Adis kan 2020 ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Betul, Nah, aku 21, jadi masuknya setahun setelah. Dan waktu keluar nama pembimbing, keluarlah nama Mbak Nat. Aku dapat nih pembimbing Mbak Nat. Waktu itu aku tanya sama ketua angkatanku Mas Dio, Mas, Mbak Nat orangnya gimana? Oh ini enak banget, orangnya baik, bagus, terus segala macam. Oh, pokoknya ini. Tapi aku agak gimana ya, soalnya aku bimbingan sendiri loh. Ini jadi fun fact aja, di 2021 yang bimbingan sama Mbak Nat itu cuma aku doang. Oh gitu. iya. Dan kodarullah waktu itu dapat nama Mbak Nat pas Mbak Natnya lagi sakit juga. Nah pas Mbak Nat udah berangsur, udah mulai agak pulih, bagus kondisinya, dan aku mulai bisa bimbingan yang rutin, meskipun sebenarnya di awal itu banyak banget nulisnya independen gitu ya, sendiri. Nah akhirnya disitulah Mbak Nat ngelihat aku mungkin secara lebih personal ya, dan akhirnya dikasih kesempatan sama Mbak Nat buat yang pertama kali sebelum SDG itu adalah ngurusin pameran itu. Jadi di pameran yang waktu itu bukan cuman aku ya, tapi rata-rata juga ada anak didikannya Mbak Nat juga yang angkatan 2019 atau 20 aku lupa, itu kan juga ada pameran riset ya, dan di situ mungkin aku juga salah satu yang oke, dan akhirnya Mbak Nat lah ngajak aku untuk gabung di situ waktu sore-sore selesai pameran. Gar, ada program gini dijelasin. Oke Mbak, aku oke gitu kan. Dan akhirnya aku masuk lah ke SDGE dan ketemu Mbak Adis, ketemu Mas Rifa, karena posisinya waktu itu Mbak Lora juga out ya, pas banget. Jadi aku karena butuh kalau aku ngehandle sendiri ya tadi ya, ngehandle sendiri bukan nggak sanggup juga, nggak kuat ya. Nggak kuat. Sama kayak kita tadi. Banyak banget. Dan lagi kan kemahasiswaan itu, dan kodarul memang waktu itu batch 3 tuh yang paling banyak kan Mbak ya? Kalau nggak salah 25 orang. Jadi kebayang gimana rasanya ngurusin administrasi 25 orang dengan pihak mitra, dan juga pastinya harus ngurusin kemahasiswaan juga. Iya, jadi waktu itu aku pegangnya adalah kemitraan. Edgar saya minta kemahasiswaannya, mahasiswa tolong urusin mahasiswanya, nanti aku yang dengan mitra ngurusin PKS dan lain-lain, kayak gitu. Dan Mas Rival waktu itu yang bantuin di bagian administrasi ya, banyak administrasi di beliau gitu. Itu luar biasa banget. Memang sempat ada up and down-nya juga ya di batch 3, 4, 5, tapi mungkin up and down-nya nggak kalau tadi di episode sebelumnya denger ya. Batch 1 bagaimana ngebangunnya, kayak waktu di video sebelumnya juga ada video dengan Mas Ari yang nggak salah Mbak Adis ya, itu bener-bener yang luar biasa. Up and down-nya tuh kayaknya kalau dibandingin sama sekarang ya belum sampai segitu ya Mbak Adis ya. Saya belum sampai se up and down itu, tapi luar biasa sih memang buat Mas Barik sama Mas Milga ini bisa membangun fondasinya ya, luar biasa. Dan Mas, artinya gini, aku juga pengen tahu sih sebenarnya ada nggak sih Mas kayak perbedaan format, kayak mungkin dulu tuh anak-anaknya kan, berarti sebentar aku mau tanya dulu, Mas Barik sama Mas Milga itu waktu ngebimbing anak di batch 1 itu anak angkatan berapa Mas? 2019, 1 tahun di bawah kita. Oh berarti yang 2019. Kalau di kita 20 ya Mbak Adis ya, yang batch 3 ya nggak salah. 20 sama 21 batch 4. Nah ini yang 2022 ya sekarang kalau nggak salah ya. Jadi itu gimana Mas tantangannya Mas? Dulu kan anak-anak, terutama ya kalau anak-anak yang dulu 2019 kan kalau nggak salah sebagian besar masa kuliahnya kan dihabiskan dengan COVID gitu ya. Betul. Nah itu tantangannya gimana Mas dulu Mas? Ngegerakin anak-anak ya. Sebenarnya kalau untuk tantangannya, sebenarnya kan kita sama-sama waktu itu pas masa COVID. Jadi ya sama-sama ngerti lah. Senasib sepenanggungan ya. Iya ngerti. Kayak kita emang generasi online, dan kalau untuk berkomunikasi harus fast respon di HP gitu. Maksudnya kayak kita berharap banget, kita selalu expect mereka ngelihat HP gitu. Jadi udah informasi selalu lewat HP, media sosial, WhatsApp dan Line. Waktu itu masih zamannya Line sih. Oh masih ada Line ya? Iya, dan sekarang WAG semua. Semua. Mungkin yang agak sulitnya itu tantangannya adalah ketika ada satu orang yang kayak dia ada masalah, terus dia nggak ngomong, dan dia malah jadi menjauh gitu. Nah ini close ya dia. Jadi kita harus personal approach ke temannya dulu, baru ke dia. Jadi kayak 2 layer gitu. Oke. Betul. Jadi selain jadi research assistant, kita jadi HR-nya juga ya untuk para peserta waktu itu. Benar-benar karena waktu itu ada
nggak cuman dia tuh ngilang atau gimana, kadang ada juga kalau nggak salah waktu itu yang terkendala masalah finansial. Karena kan waktu itu ya digitalisasi itu kan pasti perlu perangkat yang semua serba digital dan serba canggih juga ya. Dan at that time belum semuanya siap, baru-baru awal pandemi dan lain-lain. Ya ada keterbatasan soal laptop, soal kamera, macam-macam, paket data. Dan akhirnya ada salah satu yang memang mengalami masalah finansial itu, tapi akhirnya kita bantu untuk pengajuan biar bisa dipinjamkan laptop gitu. Walaupun kalau dia mau pakai laptopnya tuh harus ke UI dulu gitu. Kalau nggak salah dia waktu itu orang Bogor ya. Betul. Jadi naik KRL dulu dari Bogor ke UI untuk hanya untuk pakai laptopnya gitu. Itu perjuangan-perjuangan yang luar biasa. Yang memotivasi kita juga sih. Dan keren. Jadi ada imbal baliknya di situ ya Mbak Disi, artinya peserta memotivasi pengelola juga memotivasi peserta ya. Betul. Saling mengerti. Iya. Karena benar tadi yang diomongin sama Milga juga, kita kan kalau lagi pandemi itu harapannya fast respon, tapi kan nggak bisa semuanya diharapkan gitu. Dan mungkin kalau ngomongin soal format, karena kita dulu batch pertama, pasti ada, maksudnya realistisnya ada trial and error ya, dan memang dulu ketika batch pertama itu mungkin ada beberapa aspek yang not really works, akhirnya coba kita evaluasi buat di batch selanjutnya dijadikan masukan. Betul. Ya karena bagaimanapun juga kan batch pertama nggak ada basis sebelumnya ya, jadi ada ininya lah trial and error yang akhirnya itu setahu kami di batch-batch selanjutnya itu udah dievaluasi. Gitu. Yang mana misalnya Mas? Contohnya mungkin yang SDVI. Iya, SDVI ya. Apa itu kepanjangannya ya? Social Digital Virtual Interface. Oh, SDVI. Iya, itu kan memang konsep utamanya atau plan utamanya itu adalah menjadikan si SDVI itu semacam wadah untuk mengolah data ya. Mengolah data, jadi data digital itu semua bisa diolah di SDVI itu. Tapi ternyata membuat sistem yang secanggih itu dengan waktu yang sesingkat itu ternyata di batch pertama masih PR ya, masih kesulitan. Dan akhirnya si SDVI itu di batch pertama kurang bisa dimaksimalkan lah. Akhirnya kita mengubah cara si researchnya gitu. Termasuk tadi di episode sebelumnya kan Banat sempat mention gimana ada satu kelompok yang akhirnya melaksanakan researchnya atau mengambil datanya secara manual. Ya, maksudnya bukan wawancara gitu. Ya wawancara secara langsung datang ke sekolah yang itu sebenarnya nggak sesuai dengan konsep awalnya yang kita pengennya itu serba digital, karena balik lagi ya, ketika research kan nggak semuanya udah siap digital. Betul, ya, narasumber wawancaranya gitu-gitu. Iya benar. Iya. Kita sih sebenarnya kan dari mitra juga kan merasa aneh dengan MBKM model digital. Jadi akhirnya kami saat itu mereka tetap ke DPR RI, mereka tetap ke Disnaker, bisa merasakan vibes dari dunia bekerja langsung, betul. Ya kan. Tapi pengolahan datanya memang kami mix dengan menggunakan digital. Nah nanti outputnya nggak tahu nih di batch 1 ada buku nggak sih atau artikel outputnya tuh? Iya kalau di batch 1 emang outputnya adalah buku ya. Dia Bunga Rampai. Bunga Rampai tulisan dari 4 kelompok. Temanya Asesmen Nasional 2021. Oh iya. Yang warna merah ya, dalam perspektif sosiologi. Sosiologi betul. Karena kan waktu itu juga dipilih Asesmen Nasional karena tahun itu adalah tahun UN tuh ditiadakan dari Asesmen Nasional. Terus responsnya tuh beragam dan itu yang coba didokumentasikan atau diteliti sama teman-teman batch 1 gitu. Betul, dan itu juga sebenarnya dalam rangka kerjasama, karena kita di batch pertama kerjasamanya dengan Pusmendik ya, Pusat Asesmen Pendidikan atau yang dulu namanya Pusmenjar. Itu kita akhirnya mengevaluasi salah satu programnya mereka, yaitu ujian nasional. Betul. Kayak gitu. Dan buku Bunga Rampai ini sebenarnya sampai sekarang masih ada. Masih. Milga dan teman-teman, dan itu juga terdaftar di ISBN. Betul, karena dulu ISBN salah satu indikator capaian programnya itu memang kita harus mendaftarkan si buku ini dari tulisan-tulisan para kelompok ini, para peserta, untuk didaftarkan dan dimasukkan ke ISBN agar bisa dibaca
lebih luas lah kayak gitu. Oke. Dan kalau ada di ISBN kan ada kredibilitasnya gitu. Jadi Betul. itu menguntungkan Betul. untuk si penulisnya juga gitu. Betul. Jadi dulu kita juga ngubungin publisher, Iya. kita kontak-kontakan tuh soal revisi-revisi. Betul. Kan apa namanya? kalau ISBN dia ada format khusus Iya, kan? betul. Ada format Iya. khusus. Jadi dan itu udah dipastikan tingkat peligasinya sangat kecil bahkan hampir nol Iya. dan hal-hal itu yang kita harus ikutin supaya Betul. bisa benar positif juga untuk panitia dan pesertanya, penulisnya. Ya, karena buku yang di SBN kan kalau boleh ku bilang yaitu karya abadi ya. Betul. Artinya sampai orangnya mungkin udah nggak jadi mahasiswa ya, dia tetap bisa mengklaim itu kalau memang dia adalah bagian dari pembuatan bukunya ya. Iya, ada Betul. kenang-kenangan untuk peserta Ya. sebenarnya ya, Dan bukan kenang-kenangannya mahal loh itu. Karena seumur hidup itu Iya. kenang-kenangannya itu. Namanya tercatat ya. Tercatat Iya. bener dan Itu- nggak banyak orang bisa bikin buku iya, juga ya. metode prasasti zaman now. Prasasti zaman now, istilahnya bagus Iya banget kan? nih benar. Prasasti zaman now. Kalau dulu kan di batu, sekarang Sekarang di kita di buku. kertas, di Iya. atas buku gitu. Betul. Kalau di batch 2 sampai 5, mungkin batch 3 dari yang Mas Edgar Iya. Mbak Adis ikutin, itu ada publikasinya atau Iya, Ada sama. dan memang Ada masih juga on ya. progress semua ya. Karena Iya. mungkin yang udah teman-teman terbit Jagar di Iya. ini. ada sih satu yang dari itu judulnya apa? Saya lupa Mbak, yang warna biru itu Iya, bukunya ada. Intinya ada satu buku lagi juga dari SDGE dan memang kita tahu ya proses pembuatan buku itu kan luar biasa lama dan panjang. Betul. Karena yang aku pernah dengar juga dari Mbak Nat kalau nggak salah batch 1 aja tuh 1 tahunan ya kalau nggak salah ya bukunya ya. iya. Kurang lebih Kurang hampir lebih ya, hampir Iya, yang setahun. batch, kayaknya itu buku batch 2 kalau nggak salah deh. Yang baru. Soalnya yang DPR RI kan. Ya, yang DPR, baru itu yang warna biru itu batch 2. Batch Ini 2. batch 3, 4 ini 3 memang sama masih 4 proses. akan kami gabung prosesnya karena di 3 itu kalau nggak salah ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Kemudian di batch 4 itu ada Hanya 2 dua kelompok. kelompok. Iya, Dua jadi kelompok. dan kebetulan temanya juga nggak jauh beda Sama, antara batch ketenaga 3 kerjaan. dengan batch 4 betul di ketenaga kerjaan gitu. Sebenarnya batch 5 juga ketenaga kerjaan ya Mbak ya? Iya, tapi Cuman lebih beda migran. beda mitra dan skalanya lebih besar karena Iya. international I see. international. Oh yang ke Malaysia itu ya Mbak? Iya, yang ke Malaysia ini itu. spill-spillan ya batch 5-nya ke Malaysia Iya, gitu. jadi Ini udah, teman-teman sorry ya, jadi kesebut apakah emang udah boleh Nggak apa-apa. yang ke Malaysia itu? iya ya. emang udah. Nggak apa-apa, Lagi nggak on apa-apa. progress mereka. lagi on Jadi progress mereka memang. lagi nantilah boleh lah nanti kami undang Mas Barik sama Mas Milga untuk review proposalnya mereka. Iya kan? Kan review proposalnya gimana, kesiapannya mereka. Ini kami rencananya ke depan teman-teman akan sebelum berangkat. Kalau kita kan packing ya. Iya. Nah, packingannya mereka gimana? Siap nggak? Iya, Ya. betul. Nanti ini saya ambil aja Mas Milga sama Mas Barik bisa nggak nih? Sekitaran berapa Mendadak Oktober ya? ya? Di Oktober Iya. ya. Mungkin kami bikinnya online aja. Iya. Kalau membantu, pokoknya kalau kita bisa bantu mah kita pasti bakal sharing sih dan Iya. apa yang bisa kita bantu. Kalau Iya. dari aku ya dari Barik. Kalau buat nge-review gitu ya sebenarnya sama konsepnya kayak Milga, kalau bisa saya bantu. Cuman mungkin kalau untuk review yang Oh, secara teknis total kayak enggak. gitu Iya. pasti kan Enggak. ada Mbak Nat, ada tim Iya yang ada lain mereka gitu. punya dosen Iya. pembimbing. Kita cuma teman-teman nanti akan melihat kesiapan mereka aja. Ini ya jangan lupa bahwa ini mungkin ada yang terlupa dari kami berdua ya Iya. Mas Betul. Milga sama Mas Barik bisa iya ini loh Siap. ditambahkan ya. Kayak support di Iya, intinya. supporting Support. system. Karena kita butuh ya support dari para pendahulu gitu. Iya. Betul. Jangan sampai kita melupakan masa lalu. Benar. Iya. Oke, gimana nih Mbak Adis? Ada lagi nggak mungkin pesan-pesan atau mungkin kita close aja? Iya, Kita bisa kasih kata-kata mutiara gitu. Iya, aku cuma mungkin teman-teman terima kasih banyak juga sudah mendandani. Ya, mendandani SDG itu mulai dari logonya kayak gini kita kan hanya terima aja lah kita. Nggak tahu nih yang siapa nih yang logonya ini Mas Milga. Waktu itu Dani. Sama Dani, Mas Dani kita ya, brainstorming bertiga. Brainstorming bertiga. Nah itu ya. Jadi logonya ya semoga ini bisa ke depan sampai tahun-tahun ke depannya Iya, gitu kan. betul. Oke. Luar biasa sih. Memang kalau satu proses itu hasilnya tidak akan pernah mengkhianati proses ya. Kalau memang prosesnya dibuat dengan sangat baik,
ya hasilnya insya Allah juga akan sama gitu Iya. ya. Betul. Ini salah satu kata-katanya Mbak Nat sama Prof Dar juga kalau nggak salah. Usaha nggak akan mengkhianati hasil. Oh gitu. Iya Usaha nggak akan benar. mengkhianati Oh gitu, hasil. jadi aku Betul. hanya mereview kembali. Nanti deh tak buat kata-kata yang baru. Enggak, justru apa namanya itu relate kan mungkin. Oh iya, kayak benar. Sama Mas Edgar sendiri relate dan Iya, benar. Mungkin yang Mas Milga sama Mas Barik mungkin juga berterima kasih kepada kita karena sudah sustain nih sampai sekarang. Iya, ya kan? benar, kita juga. Kalaupun misalnya mereka tidak lagi join, tapi tetap kami akan melibatkan gitu Iya, kan istilahnya. pasti. Jangan melupakan masa lalu. Iya. Betul. Makasih juga sama Mas Edgar sama Mbak Adis karena sebenarnya bisa di-track kan. Kayak Iya. misalnya dari Mbak Laura, Mas Rival juga, Iya. terus ke Mas Edgar, Mbak Adis. Jadi kita sebenarnya kalaupun kita ngumpul kayak gini dan sharing juga masih nyambung gitu. Nyambung. Iya. Iya. Oh kamu pernah gimana sih SDG-nya Iya. dulu tuh? Benar. Iya Betul, kan? Lama-lama kita buat grup aja khusus Iya. asisten. Iya ya. Seru kayaknya ya Kalau nongkrong. mungkin temen- Circle-nya circle asisten. Iya. Gak lama bikin satu paper nanti. Iya. Berat. Iya kan? Relate ya luar Iya. biasa. Oke deh, mungkin closing statement dari Mas Barik, aku pengen dong ada apa gitu sesuatu yang bisa disampaikan juga buat misalnya nanti di batch-batch berikutnya mungkin Apa aku yang atau perlu Mbak Adis diperbaiki. apa yang perlu diperbaiki, mungkin aku dan Mbak Adis mungkin satu hari nanti juga tidak ada di SDG lagi, ada asisten-asisten berikutnya nih, panjang ya kayaknya ya, nanti bisa didengerin sampai nanti gitu Mas. Oke, kalau dari saya singkat aja sih sebenarnya. Pertama mungkin merestate quotes dari Mbak Nat tentang Mas Takung, yaitu Iya. semesta mendukung. Jadi untuk Mas Edgar, Mbak Adis, terus juga mungkin teman-teman peserta SDG batch 5 atau yang selanjutnya, kalau misalkan pasti akan ada ya kesulitan-kesulitan, tantangan-tantangan yang dihadapi selama berdinamika di SDG ini, tapi Pasti. percayalah selalu terhadap Mas Takung, jangan lupa. Jadi maksudnya jangan cuman kita usaha sendiri, tapi kita harus sadar juga bahwa usaha kita pasti ada yang di luar dari internal diri kita, kayak gitu. Jangan lupa doa dan lain. Terus mungkin kalau untuk pesan kalau untuk SDG di batch 5 dan selanjutnya mungkin karena baik lagi ini sudah zaman yang lebih digital dan medsos di sekarang itu makin terlihat, mungkin promosi di media sosial khususnya Instagram, di YouTube itu harus itu lebih benar sekali masif juga ya, biar Iya, biar itu yang memang tadi kami- target atau capaian harapan yang kita tuh pengennya dari luar Universitas Indonesia yang join itu bisa lebih melirik lah gitu, bagaimanapun juga pasti dari univ-univ lain ngelihatnya dari mana nih, pasti dari UI dari dan dari khususnya dari Instagram SDGE Iya. Sosio UI gitu. Iya benar. Sebenarnya udah dilirik Mas. Iya, Cuma iya. Yang lirikannya itu sudah bergerak untuk masuk kan, tapi ya karena tadi dananya kurang dan lain-lain, kita menerima, tapi memang ya tadi Masih ada keterbatasan masih ada ya. keterbatasan dari pihak kami juga gitu kan. Jadi akhirnya dia memutuskan oke nanti gitu. Jadi mungkin memang terima kasih banyak juga, langsung respon aja ya Mas Barik, bahwa media sosial memang penting untuk sarana untuk promosi itu yang memang kami akuin masih di level yang setengah ya, mid ya gitu. Mungkin Mas Milga Iya, closing statementnya, kesan-pesan. Ya, sebenarnya kayak tadi yang udah aku bilang aja sih, usaha tuh nggak akan mengkhianati hasil, dan usaha maksudnya dari pihak penyelenggara sama dari pihak peserta yang niatnya adalah untuk mencari pengetahuan, untuk meningkatkan skill supaya bisa bersaing di di dunia kerja, dunia industri yang terkenal industri 4.0 ini. Terus juga 5 kayaknya ini udah 5. udah 5 ya, udah 5 industri 5.0. Iya, pokoknya yang udah industri yang sangat maju ini. Terus juga sama buat pesertanya itu, yang peserta dan panitia sih, yang penting adalah menjaga semangatnya, semangat dan menjaga keseimbangan tadi. Kadang kan kayak misalnya mungkin kayak kalau yang aku Barik dan dirasain ya, ketika kita emang lagi banyak load kerjaan di SDG, kadang kita lupa olahraga, kurang tidur, jadi drop sakit gitu. Apalagi sekarang musim kan gampang banget
pancaroba gitu. Yes. Nah itu jangan lupa sih, jangan sampai mengorbankan kesehatan kita juga, karena tetap nomor satu kesehatan kan. Iya. Iya. Makasih banyak Mas Milga atas sarannya ya. Itu Buat aja sih, Kayaknya kita perlu olahraga banget. Iya, Sama bener. anak-anak. Mungkin diagendakan Iya, bener. sama Banan Bener. juga. SDG Iya. olahraga, jogging sore di UI. Oke, bagus banget idenya. Jadi kan mereka teman-teman ini kan udah 20 SKS, dia mereka di sini di SDGM memfullkan dirinya. Dan ada engagement tentunya di antara para peserta. Iya, Betul. ya harapannya memang kayak tadi Bisa. dua tangan yang bisa mewadahi mereka semuanya Iya, kayak gitu. Betul. Oke, Mbak Dis, mungkin ada closing statement juga? Lebih ke closing statementnya, saya sih berharap memang benar tidak hanya sampai di batch 5, Iya. tetapi lanjut di batch selanjutnya. Kemudian sebuah program atau kegiatan itu tidak hanya dijalankan oleh satu orang, Iya. tapi dijalankan oleh para pendahulunya juga ya, dan yang akan datang kayak gitu. Maksudnya setiap komponen-komponen yang di dalam SDGE, aku juga berterima kasih ke UI, ke FISIP, sama sosiologi yang sudah menerima SDGE sampai saat ini dan bisa berkembang lebih baik. Dan harapannya tidak melupakan ke masa laluan ya. Oke. Tidak melupakan masa Iya, lalu. Mas Ilga sama Mas Bari ya tetap bisa join, kami welcome Ya, gitu. sangat-sangat welcome. Karena memang ini sekaligus juga ya closing statement dariku. Aku berpikir bahwa kolaborasi itu adalah satu hal yang sangat penting. Benar tadi Mas Milga atau Mas Barik udah ngomong tentang pentingnya kolaborasi di era digital ya. Artinya sekarang itu bahkan kalau kita posting di Instagram aja ada tag kolaborator Collaboration. gitu loh. Betul. Saking kolaborasi itu penting, bahkan di dunia digital itu sampai dimasukin loh dalam bentuk virtual collaboration itu seperti apa. Makanya Iya. karena kata kolaborasi ini adalah kuncinya ya, kunci dari Betul. kesuksesan program ini sustain bisa sampai 5 batch dan harapannya nanti bisa sampai di batch-batch berikutnya entah berapapun itu nanti. Tapi yang jelas Amin. kolaborasi itu adalah satu inti yang harus dijaga ya. Betul. Untuk Betul sekali, setuju. kita semuanya, baik dari yang sudah lewat maupun yang saat ini sedang berjalan maupun yang nanti mungkin akan berjalan juga. Iya, jadi tidak hanya sendiri yang jalan, Yes. tapi perlu kolaborasi. Tapi jalan semuanya. Oke, teman-teman, mungkin kita sudah sampai di akhir video. Terima kasih sudah menonton cuap-cuap kita berdua. Iya. Yang semoga teman-teman mendapatkan intisari dari apa yang kita bicarakan di video kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman Mbak Adis, Mas Milga, Mas Barik. Iya, sama-sama. Terima kasih, Terima Mas kasih Milga. semuanya. Mas Barik. Terima kasih juga buat pihak UI, DPSDP yang telah mengizinkan kami untuk podcast di hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi.